betul. Betul ya. Ya, nanti kalau cukup waktunya 31 sama 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa kana minal musyrikin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Kita bersyukur pada Sabtu yang ketiga ini di bulan Agustus tanggal 15 tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita masih bisa memakmurkan masjid dengan sholat maghrib dan isya berjamaah serta kajian rutin kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan mari kita awali dengan doa semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah dengan lampu yang terang wajah saya tidak terlihat gelap. Semoga wajah-wajah kita pun disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-31 ini adalah melarang anak dari memakan yang haram dan mendidik mereka untuk bersifat atau bersikap warok. Warok itu apa? Bukan yang dari Ponorogo ya. Itu namanya reok. Nah, nanti yang pimpinan reok namanya warok. Kalau warok yang dimaksud di sini adalah bagaimana sikap hati-hati, ketundukan kepada Allah dalam menjangka, menjaga tidak hanya apa yang diharamkan, tetapi apa yang dimakruhkan itu pun dihindari. Lebih-lebih termasuk sesuatu yang subhat, yang meragukan. Antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadhal Hasanu ibnu Aliyin tamrotan min tamari as-sadaqati faja'alaha fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kih, ya baca kih gitu, kih irmi biha ama alimta anna
la na'kulu shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1491 dan riwayat Muslim nomor 1069. Apakah arti hadis ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu waktu Al Hasan bin Ali, berarti Hasan itu anaknya Ali. Ali itu Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali itu menantu Nabi dari anak putrinya yang bernama Siti Fatimah. Hasan berarti cucunya Nabi. Mengambil sebuah kurma. Tamrotan itu kurma. Dari tumpukan kurma sedekah. Tamri sodako. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Hingga memakannya. Sontak Nabi pun bersabda. Kih itu apa? Nanti kita lihat. Jadi perintah dalam bahasa Arab itu ada kih. Muntahkan katanya. Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh makan dari harta sedekah? Nah, di sini ada keterangan kata kih boleh dibaca kih dengan mengkasroh huruf kaf dan mensukun huruf kha, atau dibaca kah dengan mengkasroh huruf kaf dan mensukun huruf kha. Ini adalah kalimat larangan untuk anak-anak dari sesuatu yang jorok atau yang kotor, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi. Kalau dalam Al-Quran dilarang berkata yang buruk, pakai apa istilahnya? Wala taqul lahuma uf. Nah, jadi ada istilah uf kalau untuk perkataan, kalau untuk memuntahkan namanya kih, ya. Biar tahu bahasa Arab di dalam kalimat sehari-hari di Jazirah Arabia. Jadi dari keterangan ini Bapak Ibu, secara sederhana, kalau ada sesuatu yang sudah kita niatkan untuk sedekah, maka jangan ambil walaupun itu secuil. Nah gitu ya. Apa yang kita berikan untuk infak, jangan ambil walaupun sepeser. Kalau itu kita sudah zakatkan, jangan kita pungut walaupun selembar. Nah, Nabi Muhammad ingin memberikan pendidikan pada cucunya bahwa kalau sudah diberikan kepada orang lain berupa makanan yaitu kurma, maka jangan diambil kembali walaupun cuma satu gigitan saja. Karena itu namanya sama dengan orang yang sudah memberi tetapi mengambilnya lagi. Ya. Mungkin kita orang tua pernah juga anak seperti itu. Kalau seperti di Indomaret belum dibayar terus dimakan gimana? Nah, kan belum ke kasir tuh. Kira-kira sama nggak dengan ini? Nah, nanti kita lihat ya. Lihat faedahnya dulu. Yang pertama, melarang anak kecil dari memakan yang haram. Jadi mungkin karena Hasan itu tidak mengerti bahwa tumpukan kurma tadi itu untuk sedekah, jadinya dia ambillah itu sebutir dan memakannya. Nah, yang tahu itu untuk sedekah kan kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kakeknya tahu status kurma itu, maka dia perlu menyuruhnya untuk memuntahkan. Sebab kalau kakeknya diem saja,
nanti kakeknya juga ikut mendapatkan dosa. Karena kalau yang tahu itu, dia itu hukumnya sama. Ya, ketika ada perbuatan yang haram, dia membiarkannya. Ini pelajaran penting bagi kita semua, baik kita sebagai orang tuanya, kita sebagai suami dari istri kita, atau kita sebagai kakek nenek dari cucu-cucu kita. Status makanan itu perlu. Kalau yang kita makan itu statusnya apa itu? Apa? Oh, dari siapa? Bukan APBN? Hah? Jelas ya? Statusnya ya? Berarti hamba Allah sudah mengikhlaskan untuk kita semua yang ada di tempat ini. Berarti aman. Jika makanan itu saya kemas lagi, kemudian saya jual di pinggirnya Cilok, gimana statusnya? Boleh enggak sedekah terus dijual belikan lagi? Nah, kan sudah dikasihkan nih sama hamba Allah ya, untuk makanan kita. Ternyata kita pakai jual beli lagi untuk mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri. Nah tuh, barang yang sudah diwakafkan, misalnya nih masjid ini wakaf apa jual beli ya dulu ya? Wakaf ya. Terus dari wakaf itu kita ubah statusnya, kita jual ke orang lain. Nah sekarang tuh kejadian-kejadian seperti itu tuh sering. Jadi sertifikatnya masjid, tapi sertifikatnya kemudian diubah statusnya, diubah kepemilikannya, diubah menjadi status dijual belikan. Akhirnya tanahnya menjadi tanah atau bangunan sengketa. Nah, kita harus perlu tahu status supaya kita tahu hukumnya. Mendidik anak kecil untuk bersifat warok. Nah, sikap warok ini di sini ada penjelasan. Apakah warok itu? Secara asal kata warok itu bermakna berhati-hati. Nah, jadi warok itu artinya berhati-hati. Ada warok pakai hamzah, ada warok pakai ain. Ya. Kalau misalnya saya bilang al-imamu amamal makmum. Artinya imam di depan makmum. Kalau al-makmum wara al-imam. Nah, di belakangnya. Tapi warok di situ hamzah atau ain? Hamzah. Kalau warok yang artinya ini. Jadi beda huruf, beda makna ya. Jadi intinya hati-hati. Orang tuh perlu hati-hati. Dan dari perkara yang haram, lebih-lebih yang subhat, tidak jelas. Namun para ulama seringkali memaksudkan kata warok ini dengan bermakna menjauhi perkara mubah yang berlebihan. Jadi mubah tapi berlebihan. Sebenarnya sih boleh, tapi kalau berlebihan menjadi makruh atau makruh tahrim namanya. Makruh yang mendekati haram. Jadi bainal haram wal makruh itu di tengah-tengah ada namanya. Namanya makruh tahrim. Makruh itu pakai hak, bukan pakai hak. Benar? Makruh ya. Makruh tahrim. Nah, makruh tahrim itu makruh tapi mendekati haram. Nah, menjauhi perkara mubah yang berlebihan atau fuduk itu makruh, dan yang samar-samar itu tidak jelas. Nah, sekarang ada warung itu namanya warung Padang. Betul? Tapi ada warung remang-remang. Berarti warung subhat. Betul ya? Kita harus hati-hati karena status hukumnya menjadi berubah. Nah, karena bersifat warok tadi dari sisi makanan. Nah, yang ketiga pentingnya peran pendidik di dalam membimbing anak didiknya kepada tuntunan yang sahih.
Karena tadi walaupun sederhana, walaupun cuman sebutir kurma, secuil makanan, tapi dari situlah kemudian perut kita terjaga. Itulah namanya hati-hati. Belum sampai kepada yang diharamkan, tapi kita sudah menjaga supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang. Nah, bolehnya melarang dengan lafaz teguran di dalam pendidikan jika diperlukan. Jadi Nabi tadi sifatnya namanya teguran. Ada namanya sifat Nabi itu basyirau wa nadhiro. Basyir itu memberikan kabar gembira, tapi ada juga ya kabar yang tidak menggembirakan. Termasuk teguran ini tadi. Nabi juga tidak hanya memberikan perintah yang wajib, tapi juga larangan yang haram. Nah, bolehnya menyingkirkan kesalahan anak dengan tangan jika diperlukan. Nah, jadi tangannya kita tahan atau tangannya kita pegang supaya tidak melakukan hal yang dilarang. Kalau dia pegang dengan tangan kiri, maka kita ingatkan dengan cara yang halus. Ayo makannya pakai tangan apa? Gitu. Ayo minumnya pakai tangan apa? Kalau mereka mungkin lupa lagi berdiri, ayo kalau makan dan minum sambil duduk apa berdiri. Gitu. Insya Allah anak kita menjadi ingat. Nah, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak dihalalkan harta atau makanan sedekah. Bani Hashim itu termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hashim dan Muthalib. Kalau kakek Nabi namanya Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Karena dua-duanya ini terhormat, termasuk suku Quraisy, suku yang tertinggi kastanya. Nah, dari sinilah maka uang-uang sedekah atau makanan yang sedekah atau apapun yang disedekahkan, mereka tidak boleh untuk menerimanya. Karena itu merupakan kehormatan yang harus dijaga. Justru mereka lah yang harus memberikan sedekah kepada suku-suku yang lain atau bani yang lain. Kalau kita di sini bani apa? Bani Sang Surya gitu aja ya. Bani Syams. Jadi keturunan yang berlambang matahari ya. Yang ketujuh, sesungguhnya menunjukkan kesalahan anak ketika ia melakukannya dapat membantu anak untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Ya, dengan begitu anak-anak kita jadi ingat, oh ya. Berarti kalau kita sudah sedekah kurma, maka kurmanya jangan dimakan lagi. Karena itu pemberian untuk orang lain. Atau mungkin itu sudah haknya fakir miskin. Ternyata kita lupa, kita jadi memakannya. Apa yang sudah dikorbankan kecuali itu bagian hak kita memang. Kalau korban itu 2/3 untuk fakir miskin, mustad'afin, yang 1/3 untuk muqarrabin, untuk orang yang berkorban. Kalau akikah dimasak dan dimakan bersama. Jadi tidak diharamkan orang yang sohibul akikah juga menikmati hidangannya. Jadi dilihat statusnya ya. Ada orang, saya mendengar dulu jamaah itu
uang itu sudah diniatkan untuk haji. Tapi ternyata ada tetangganya yang ngidik-ngidik. Ngidik-ngidik itu apa, Bu? Bahasa Indonesianya ngidik-ngidik apa? Hah? Ya, menggoda. Ini ada tanah murah katanya. Kasih DP aja lah, nanti timbangannya ucul katanya. Jadi uang yang untuk pelunasan haji tadi itu dipakai untuk DP. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dibayar, ternyata tanahnya sengketa. Dan sampai tahun berikutnya dia belum mampu untuk mendapatkan uang pelunasan. Sampai orangnya meninggal dunia. Jadi hati-hati, kalau uang itu sudah diniatkan di jalan Allah, jangan dialihkan untuk yang lain. Sebagaimana tadi, sudah diniatkan untuk sedekah, tapi ternyata bukan kita, cuman cucu kita yang kadung makan. Nah, itu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadikan hati-hati kita semua. Jadi dengan begitu kita jadi teringat, oh gitu ya. Nah, yang kedelapan, sesungguhnya menampakkan kepada anak sebab yang dapat menghilangkan kesalahannya, mengandung penghormatan terhadap akalnya dan meyakinkan diri atas kesalahannya. Dengan dia tahu seperti itu, anak itu jadi ingat sampai dia besar. Oh, besok-besok kalau kita niat sedekah, jangan lalu kita mengambilnya kembali. Jangankan begitu, kalau di Al-Quran tuh di dalam surat Al-Baqarah tuh deretan tentang sedekah, jangan menyertainya dengan kalimat yang menyakitkan hati. Jadi misalnya kita beri nih, nyoh, lo kan tak kei yo, tapi engkau ngomong nang wong liya yo, lek aku sing ngekei yo. Atau kita kasih, kita kei yo, tapi meneh kono aja njaluk-njaluk meneh. Itu sakit lah yang menerima, gitu kan? Atau yang tadi dapat tekanan, atau dengan kalimat yang lain lagi. Engko lek aku sing ngekei, meneh awakmu kudu ngekei aku. Lek gak awas yo. Nah, itu. Jadinya diiringi dengan kalimat yang menyakitkan sehingga menyebabkan sedekah itu menjadi hilang pahalanya dan juga musnah. Tidak ada keutamaannya lagi. Nah, mudah-mudahan kita kalau ngasih orang tidak kita iringi dengan itu, karena akal pikiran kita menjadi, oh kalau kita digitukan tuh kita ya sakit hati. Maka kalau kita sakit hati, orang lain pun juga akan sakit hati. Nah, begitu pula kalau kita terjadi kesalahan, kita menjadi ingat lagi. Oh, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kata Nabi, jangan engkau sampai masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kesalahan yang sama dia ulangi lagi. Semoga anak-anak cucu kita tidak ada yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dengan kesalahan yang sudah-sudah. Nah, Bapak Ibu, jadi itu pelajaran walaupun hanya secuil ya. Kelihatannya sederhana. Karena yang sekarang ini, yang korupsi yang besar-besar itu awalnya dari korupsi yang sedang. Yang sedengan dulu. Habis itu korupsi yang kecil. Mungkin dulu cuma 1.000, 2.000 lah. Kan tidak kelihatan ya. Lama-lama 100, 200. Habis 100, 200 ribu kan nggak merugikan negara. Kelihatannya begitu. Akhirnya 1.000.000, 2.000.000. Habis 1.000.000, 2.000.000. Akhirnya ya puluhan juta lah. Nggak apa-apa. Habis puluhan juta, ratusan juta. Habis ratusan juta, ya miliar lah. Dulu kita dengar orang
korupsi 100 juta saja udah kelihatan banyak ya. Benar ya? Tapi begitu naik sampai setengah miliar, sampai 1 miliar, itu sekarang udah biasa. Yang 500 miliar pun udah biasa. Nah sekarang ini 1 triliun. Sudah angkanya T. Itu awalnya dari 1.000. Nah kita pun kalau sodako, kita miliaran triliunan ya berawal dari 1.000. Wakaf itu juga dari 1 meter, 2 meter. Termasuk ini, sudah ada wakafnya stand. Nah, ini wakaf atau wasol? Oh, wakaf atau wasol? Kan kemarin tidak ada ya. Nah, terus ada layarnya, alhamdulillah. Berarti ini sudah mulai kita berkembang. Sudah ada kamera, sudah ada laptopnya, loh luar biasa. Sehingga kita menjadi tergerak untuk bersedekah. Dan nanti kalau sudah laptopnya dibelikan gini nih, jangan dibawa pulang ya. Atau dijual lagi. Kamera sudah dibelikan, lalu ketoknya apik iki ya, lek didol piro ya kira-kira nah. Jadi watak-watak pedagangnya itu muncul gitu loh. Sampai ada takmir itu gemes karena ada pencuri yang mengambil uang sak kotak-kotak amalnya. Sehingga kotak amalnya itu digembok tapi juga dirantai ke tiang masjidnya. Sehingga nggak bisa lagi diambil. Saking nemennya. Itulah kalau pencuri itu kadang-kadang juga ikut sholat juga sambil mengamati. Kira-kira sing kena digawa apa ya kan ini. Mudah-mudahan pencurinya ikut ya sini. Oke. Nanti kita lanjutkan tanya jawab ya. Kita lanjutkan ini dulu. Hadis yang kedua masih dalam konteks tadi makan. Sekarang dari sisi adabnya. Tadi itu sebenarnya halal haramnya masuk. Sekarang dari sisi adabnya. Berarti bagaimana kita akhlak dalam makan. Soalnya sekarang tuh acara-acara manten itu justru nggak edukatif pada kita. Sudah makannya itu berdiri, berlama-lama, anaknya lihat. Bapak ibunya makan kayak gitu. Dan itu sering. Sudah berdiri makannya banyak lagi. Bapak banyak mana bapak sama ibu biasanya? Kalau saya manten tuh yang saya sukai adalah saya mengamati. Jadi kalau bapak-bapak biasanya ngambil nasinya itu segunung, nanti lauknya diputer, tambah sayurnya, habis itu kerupuk tumpuk langsung menjauh dari meja. Tapi kalau ibu-ibu enggak, ya Bu ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya, mohon maaf ya. Ngambilnya piringnya kecil, bukan piring yang besar, kecil. Tapi tidak jauh dari meja. Heeh. Heeh. Ya, kalau tadi kan orang laki-laki kan dia menjauh ya, ini mendekat. Dan dikit-dikit ngambilnya, nasi dikit, nah, nanti lauknya dikit, nah, sayurnya dikit, nah, udah habis ditaruh, ngambil piring lagi, yang kecil lagi, ngambil lagi nanti dikit gitu. Jadi tidak jauh dari meja. Kira-kira kalau di total makannya bapak yang satu piring tadi besar banyak dengan ibu kira-kira banyak mana? Oh, ini testimoni ya berarti ya, Mas ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita di acara seperti itu, kalaupun kita tidak bisa duduk, kita harus mencoba mencari yang kira-kira di situ ada kursi-kursinya. Kadang panitia aja juga gitu, nggak nyediain kursi ya. Itu namanya standing party. Standing party itu dari Amerika, westernisasi. Kita dulu masih ingat kalau ada terop, ada kursinya, makanannya diapakan? Diantar satu-satu piringnya. Namanya piring terbang dulu. Atau dilayani gitulah ya. Di desa-desa masih seperti itu. Tidak tahu kalau di desa sini. Nah, mungkin sebagian masih gitu ya. Tapi sebagian juga pakai seperti itu. Baik, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar
ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sholla atau sollo? Sholla. Lam fathah la, bukan lam fathah lo. Sallallahu. Sallallahu ya. Wa kanat yadi tatishu fi sahfati faqala li ya gulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Masya Allah ya. Rawahul Bukhari nomor berapa nih? 5376. Jangan sampai keliru. Riwayat Muslim 2022. Jadi belajar angka-angka ya biar enggak seperti yang sambutan balik-balik keliru ya. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, berarti yang diridhoi berapa orang? Nah, kalau huma itu 2. Kalau jenazah jarang-jarang ya 2 ya. 2 langsung meninggal gitu loh, suami istri maksudnya. Kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma warhamhuha wa'afihima wa'fu'an huma. Jarang kan? Kalau ndak laki yang perempuan kan? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Kalau yang meninggal LGBT, bingung kan yang mendoakan? Ya berarti tidak usah didoakan lah biar. Sampai statusnya jelas gitu ya. Kalau tidak jelas ini tidak pakai domir ini namanya. Jadi kalau huma itu Pak berarti dia kembali kepada 2 orang sebelumnya, Umar dan Abu Salamah. Berarti Umar anaknya, Abu Salamah bapaknya. Tapi kalau anhu saja berarti cuma Umar saja. Bapaknya enggak. Itu pentingnya ya. Dulu aku pernah berada di pangkuan Rasulullah SAW, lantas tanganku meraih-raih. Jadi bagaimana tanya raih? Gini ya, meraih-meraih ya. Sohfah, apa itu sohfah? Mangkuk. Seperti mangkuk atau ada besar kosha, bentuk pluralnya adalah sihaf. Maka beliau bersabda kepadaku, wahai nak, apa itu? Dikisahkan oleh Nabi, sebutlah nama Allah, samillah tadi, terus wakul, makanlah dengan tanganmu, biyamin, lalu makanan yang ada di depanmu, berarti yang dekat sama kamu. Jadi kalau bapak itu masing-masing kan udah dekat semua nih. Nah, jangan julurkan tangan yang jauh dari kita, walaupun sebenarnya kita kepingin. Karena kalau tidak dibagi satu-satu kan ada satu meja, satu piring gitu ya, atau buah gitu ya. Karena kan dia meraih jauh kan ya. Nah, ternyata Nabi memberi contoh yang paling dekat. Ya, makanya didekatkan semua itu sudah. Betul itu sudah. Kecuali ijol gitu ya. Kan semuanya sama itu kan. Nah. Jadi faedah yang pertama mendidik anak tentang adab-adab makan. Berarti dengan tangan kanan, kemudian kita baca doa, ya. Lalu yang paling dekat.
Di antara adab makan adalah mengucapkan bismillah di permulaan, makan dengan tangan kanan, mengambil makanan yang dekat dengannya, dan mengucapkan hamdalah di akhir makan. Semuanya udah dapat itu tadi? Oh iya. Jangan ngelirik yang lain ya. Oh, kok iku seje yo, gedean iku ngono. Pentingnya peran orang tua untuk membiasakan anak adab-adab makan. Kalau di dunia modern namanya table manner. Ya, itu kan memang kaitannya dengan etika makan dunia pergaulan ya. Tapi semuanya dalam dunia agama lebih daripada itu. Walaupun table manner, tapi kalau misalnya mengikuti adabnya orang Yahudi dan Nasrani, ya berarti tidak menurut adab orang Islam. Gitu ya. Sebenarnya kalau pakai garpu, karena garpunya dipegang tangan kiri, jadinya makannya dengan tangan kiri itu berarti. Gimana coba? Pakai garpu tapi makannya pakai tangan kanan. Tangannya yang dipindah. Karena kalau tetap makannya dengan tangan kiri, mulai dari awal sampai akhir akan pakai tangan kiri. Walaupun itu ngikuti table manner. Itu bedanya ya. Nah, atau setelah diiris-iris, baru pindahkan garpu itu ke tangan kanan. Makannya tetap pakai tangan kanan. Ya, kita tidak sadar kadang-kadang ya menggunakan itu. Dan dilihat anak kita. Nanti diingatkan sama anak kita, Bapak tadi katanya nyuruh makan tangan kanan. Tapi Bapak ada sendok, ada garpu. Kalau stick, ada pisau, ada garpu. Enggak apa-apa waktu ngirisnya itu tetap seperti ini. Tapi posisi kiri itu hanya untuk nahan dagingnya. Bukan untuk memasukkannya ke mulut. Nah kalau diiris dimasukkan ke mulut kan tetap tangan kiri. Kan enggak mungkin masukkan dengan tangan kanannya itu pisau. Kan kalau masukkan kena pisau kan? Mana? Ini kan debus kalau pakai yang pisau itu kan. Nah. Jadi ini pentingnya memposisikan tangan kanan tetap untuk makan. Ya, urgensi adab dalam Islam itu diantaranya adab makannya tadi. Jadi yang penting itu adabnya, bukan semata-mata makannya. Makan itu halal dan haram, tapi adabnya itu baik dan buruk. Bisa saja makanannya sudah halal, tapi adabnya ternyata tidak sesuai. Nah, tuh. Bersegera mengoreksi kesalahan anak saat itu juga dapat membantunya untuk memperbaiki akhlak yang keliru. Di sini ada botol enggak? Waduh, saya enggak mau botol. Biasanya kalau kita buka botol pakai tangan, ini contoh ya kalau botol ya. Ya, benar enggak? Tutupnya di tangan kanan. Minumnya pakai tangan kiri. Salah apa? Gimana, Dek? Gimana, Dek, caranya, Dek? Supaya minumnya tetap botol, tapi tangannya pakai tangan kanan. Pertama, bukalah dengan tangan kiri, dicoba. Mungkin enggak putar tangan kiri. Ininya yang muter. Bukan ininya yang muter. Kalau ini sulit muter karena kebiasaan, putarlah yang bawah. Ini pegang aja tutupnya, puternya pakai tangan kanan. Minumnya pasti dengan tangan kanan. Atau tetap buka silakan nggak apa-apa. Tapi botolnya dipegang, pindahkan ke tangan kanan botolnya. Nah, minumlah tangan kanan. Walaupun minum air zam-zam itu ya saya sering lihat jamaah itu pakai tangan kiri. Padahal minum air zam-zam loh ya. Nah, karena air zam-zamnya di botol. Nah, botolnya kan ngikuti minum-minum apapun yang botol itu. Makanannya apapun, minumannya tetap. Oh, teh botol sosro. Teh botol sosro, ya botolnya tetap tangannya juga tangan kiri. Jadi banyak orang yang hari ini nih, orang minum botol dengan botol, tapi botolnya tetap dengan tangan
kiri. Padahal bisa sebenarnya pakai tangan kanan. Hanya faktor kebiasaan. Di sini minumnya nggak pakai botol ya? Oh, dikira balita nanti kalau pakai botol. Ya, pakai botol tetap hati-hati ya. Karena itu keliru yang terus namanya salah kaprah. Kesalahan yang terus dilakukan itu namanya kaprah. Nah, nggak ada yang ingatkan sudah kalau gitu, karena semuanya udah umum. Ya. Terkadang pendidik perlu menggunakan kalimat yang kuat dan efektif agar bisa dipatuhi anak. Nah tadi itu, nasihat Nabi dalam hadis diawali dengan kata seruan, ya atau wahai. Kemudian diikuti dengan kata perintah, kul makanlah. Atau ya gulam, gulam itu untuk panggilan kesayangan. Memperbaiki akhlak anak pada semua kondisi, bukan hanya pada kondisi belajar saja. Kondisi yang lain-lain juga. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik sampai dia nanti besar. Mendidik anak di setiap kondisi dan situasi merupakan pendidikan yang efektif. Wajibnya makan dengan tangan kanan sebagaimana perintah Nabi di hadis dan tidak ada satupun dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya. Inilah pendapat yang dikuatkan Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar, dan Ibnu Utsaimin. Adapun imam mazhab yang 4 berpendapat bahwa perintah di sini dipahami sebagai mandub atau sunnah. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau anak-anak? Ada yang tanya? Mungkin ada yang bertentangan? Monggo. Ya. Sedekah ya? Oke. Pak Dirman. Menyediakan itu untuk masjid. Terus? Itu makan juga. Oh iya iya ya, baik. Jadi kalau untuk itu maka dimakan bersama tidak dalam rangka untuk memakan sesuatu pemberiannya lagi. Jadi sifatnya dengan memakan bersama ya, itu akan menjadikan kenikmatan bersama. Yang dimaksud seperti Nabi tadi, belum dimakan oleh orang lain, tapi dia udah memakannya dulu. Jadi dia udah mengawali dulu. Tapi kalau dia udah berikan ke orang lain, kita makan bersama, itu prinsipnya adalah kita menikmati bersama-sama. Jadi nilai berjamaahnya, nilai bersamanya, nilai kebersamaannya. Artinya jangan diambil duluan sebelum itu betul-betul sudah diberikan ke pihak yang menerimanya. Perkara nanti, ayo kita makan sama-sama yuk. Nah, yang menerima juga senang, yang memberi juga senang. Sebagaimana yang tadi kita seperti makan pada saat sodako, pada waktu akikah, pada waktu kita daging kurban itu ya Pak ya. Biasanya kan sebagian kita masak ya. Nah terus kita makan ya. Itu boleh. Karena itu untuk tasyakur. Yang tidak boleh itu terus kepalanya dikreseki bawa pulang. Terus nanti hatinya disakui kanan. Nanti paru-parunya sakui kiri. Terus habis itu apalagi biasanya itu? Itu namanya pencurian daging di waktu Idul Adha. Dan itu banyak terjadi Pak panitia-panitia. Belum diberikan ke orang, tapi sudah diambili satu-satu tanpa minta izin dengan mukorrobinnya. Tapi kalau misalnya mukorrobinnya, aku nggak ngambil kepala, silakan kepalanya dibagi. Oh iya itu untuk yang nyembelih, untuk panitia. Nah kan udah ridho yang ngasih. Jadi nggak lalu kemudian jukuk karpet dewe-dewe KB gitu ada. Nah itu mirip seperti Hasan bin Ali tadi. Belum diberikan orang, sudah diambil dulu walaupun satu butir. Ini belum dibagikan ke mustahik kurban, sebagian mukorobinnya sudah ngambil apa itu. Apalagi kalau lebih dari sepertiga. Tidak boleh kurban itu dia ngambil lebih dari sepertiga. Kalau dagingnya totalnya cuma 30, kita ngambil kok sampai 25 kilo. Wah, ini bukan kurban namanya. Ya korban perasaan tadi. Dia ngambil lagi dari apa yang dia serahkan.
Seperti orang muntah tapi ditelan kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu mudah-mudahan tidak menjadikan itu keharaman bagi yang sedekah. Ada lagi? Ahlan. Mahasiswa sini. Yang KKN. Iya, silakan. Mm-mm. Kecelakaan ya. Mm-mm. Itu kecelakaan sampai meninggal apa enggak? Cedera saja. Mm-mm. Terus uangnya kemudian dipakai apa dulu? Untuk berobat dulu atau untuk sedekah dulu? Oke, baik. Nah, jadi kita memposisikan mana yang doruri ya. Doruri itu berkaitan dengan kedaruratan. Kalau dia sampai tidak punya uang sama sekali, hanya tinggal yang dia mau sedekahkan saja, maka dia harus dahulukan takdimul aham minal muhim. Jadi dia harus berobat dulu dengan uang itu. Setelah dia selesai, dia tetap ada keinginan. Dia harus menggantinya dengan uang yang lain dan dipercepat supaya tidak ada uzur lagi. Karena kalau udah kecelakaan tuh namanya uzur syar'i. Jadi uzur syar'i membolehkan kita lalu menunda. Lebih-lebih lagi jangan sampai meninggal. Kalau meninggal nih kan orang lain tidak tahu ini uang apa yang dia bawa kadang di dompet itu ya. Ternyata itu uang yang mau dia zakatkan atau dia infakkan, dia sedekahkan. Makanya orang kalau meninggal tuh, kita harus selesaikan dulu hutang-hutangnya. Nah, hutang itu ya termasuk apa yang mau diniatkan untuk sedekah tadi itu. Makanya kalau kita ada punya niat baik, kata Nabi, jangan ditunda-tunda. Kalau kita punya niat pagi, jangan ditunda sore hari. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Dan kalau kita punya niat baik di malam hari, jangan tunda besok pagi. Jangan-jangan besok sudah mati. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran. Biar apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu apa yang menimpa diri kita, kemudorotannya. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'u wasami'ul. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan kita lanjutkan di bulan berikutnya di nomor 33 sama 34 insyaallah. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول